Oke, kalau terjadi seret kayak gini, ya wajar ya, baru pasang tuh wajar. Gedor aja begini. Ini kan udah dibaut. Pakai palu karet. Wajar kan? Oke. Aman. Nggak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Golar. Oke cuy, ini udah clear mesin tengahnya, jadi gua akan rakit aja langsung ya. Untuk detail perakitannya ya seperti biasa aja ya. Ya kalian udah pasti paham ya. Untuk mesin ini terbilang sangat mudah. Yang terpenting adalah kalau bagian masang ini itu harus sangat hati-hati. Dan di sini gua mau tunjukin ini untuk hasilnya. Yap. Sorry ya kalau banyak-banyak noise ya. Ini udah nggak ada lagi. Oke, ini udah loncer ya. Nah, ini agak seret dikit karena kepasang seal. Nah, ini udah oke ya. Suaranya udah halus. Oke lah. Nah, ini sengaja gua kasih kabel tis supaya nggak nabrak ke cranknya. Supaya cranknya itu nggak lecet-lecet ya. Iya. Nah, saya lagi bikin video. Ini jangan berisik. Oke. Kamu udah ganteng, mau kemana? Jangan berisik ya. Oke. Kita pasang rantai ya. Nah, ini rantai kalau udah kusut nih sedikit menggoyangkan ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini untuk labnya masih yang kemarin ya. Nah, ini kalau pakai karbu bawaannya begini cuy ya, ruang bakarnya ya. Lep. Nah, itu oke mereknya ya, masih ya. Hop. Suaranya kalian bisa nilai sendiri ya di part kedua. Lagi main motor lah. Ya. Enggak kan mau bekal. Enggak. Oke, ini rantainya kita perbarui. Ayo. Mau kalau ke situ dia.
Oke, ini untuk piston masih pakai yang lama. Posisinya di bawah. Di bawah.
Oke, ini udah clear ya. Gua naikin dulu lah. Besoknya gua lanjut. Besok gua juga kerja. Dan ini untuk hasilnya ya. Oke mas, ini untuk kedepannya kita nggak akan pernah tahu si stang sehernya gitu ya kan. Biasanya yang udah dibongkar-bongkar gitu ya, Suzuki itu selalu punya keunikan ya dari mesinnya. Yang tadinya rapi, tapi ketika dibuka, dipasang lagi, dia ada hal lain gitu ya. Untuk stang sehernya kita lihat aja untuk kedepannya, karena ini nggak gua ganti ya. Ini juga sebenarnya beresiko banget ya, beresiko banget bagi setiap mekanik kalau udah bongkar tengah stangnya nggak diganti. Oke, tapi inilah adanya gitu ya, kemauan dari konsumen. Oke, gini adanya dan ini hasilnya. Oke, ini juga karbunya udah pakai yang baru. Ini untuk suara ngirik ya udah pasti. Oke, jadi ini hasilnya ya. Ini udah panas banget ya. Udah gue diemin berapa lama ya? Lama banget. Kita nggak pernah tahu ke depannya untuk bagian stang piston ya. Oke, karena benar-benar ini beresiko banget. Oke bro, ini untuk hasilnya ya. Ini udah malam nih, udah enak banget ya. Nih. Apa? Malam minggu. Makanya agak rame yang lalu lalang ini aja udah agak sepi nih. Jam berapa nih? Sekarang kisaran jam 10:30 ya. Ini badan gue udah lagi ngerasa nggak enak. Nah ini udah clear ya untuk bagian mesin sama rem ya. Untuk CVT nih gearboxnya nggak gue garap ya karena itu harus ganti full set ya. Untuk kausan juga kausan ya, asnya
bearingnya, jadi susah, itu nggak bisa diperbaiki. Kalaupun misalkan mau dibubut, dilas lagi, aduh, nggak bakal bener ya, nggak bakal paten. Takutnya nanti gerak kiri kanannya bener, tapi ke gearboxnya jadi ngiung ya. Ini untuk suara engine ya, ya karena kekurang sempurnaannya bagian head ini ya, ini gua bisa bilang ini cuma dapat di 85% ya, bahkan bisa mungkin ini kurang sih. Cuma epicnya motor ini semakin panas ya hilang suara kasarnya. Jadi ada suara kasar di RPM berapa ya, 4.000-an lah sekisaran, atau 2.000 ke atas lah, 2.000 ke atas ini ya. Ini untuk ya langsamnya ini tenang banget ya, jadi setiap naik itu agak sedikit kasar ya, tapi untuk RPM tinggi kasarnya hilang, dan saat panas ekstrim ini hilang panasnya. Ini gua vlog di pinggir jalan ya, di taman nih di bawah rumah gua. Gak enak juga ya, malu cok. Gua masih belum pede ya, tapi ini udah seperti inilah adanya ya untuk suara mesinnya. Oke, kalau misalnya lagi di standar gini digeber dia nggak keluar suara ya. Tapi kalau dibawa jalan sambil jalan ya. Tapi ini kan udah gue pakai keliling-keliling ya. Udah panas banget ini. Jadi suaranya itu hilang. Ini udah fix, yakin banget gue didudukan noken asnya ya. Dudukan noken asnya. Ini ada trouble yang kemarin kita lihat ya. Jadi ini udah, ketika gue teliti lagi kemarin ya, pas pulang kerja tuh hari Sabtu tuh gue teliti lagi, gue bongkar lagi ya, mau nggak mau ya, namanya gue penasaran kan, kita ini udah dipasrahin ke sini. Ternyata ada sebuah trouble ya, dimana dudukan noken asnya itu yang bikin si noken asnya ini nggak balance. Jadi ketika RPM naik ini ngelitik ya. Gue udah coba pakai noken as second punya gua, noken as baru sama ya. Jadi sama begini hasilnya. Ketika langsam itu halus, tapi ketika digeber sedikit ada ketukan yang memang agak serem ya, apalagi saat dingin ya. Agak serem. Tapi gue jamin itu nggak kenapa-napa ya cuy. Itu aman-aman aja ya. Selama masih ada olinya ya, itu nggak akan nggak akan membuat hancur ya. Mau senormal apapun mesin, kalau nggak ada olinya pasti itu hancur. Tapi ini bisa gue jamin ini normal ya, ini aman ya, ini untuk hasil akhirnya ya seperti ini. Nah ini masih langsam ya, ini masih nyala mesinnya. Ya seperti umumnya Skyweb 2 lah. Disentak dari nol juga enak ya. Cuma ya namanya karbu Venturinya gede ya, mau bagaimanapun udah diiritin ya. Ya udah dapatnya segitu. Jangan berpatokan sama jarum bensin lah, nggak selalu akurat. Kayak waktu yang Vario aja gue coba ya, isi 1 liter tuh gue pakai muter-muter ya. Isi 1 liter nih, itu jarum pelampungnya nggak naik sama sekali ya. Makanya ya begitu cara ngetesnya itu ya, emang kok akuratannya ada dalam tangki gitu ya. Pokoknya ini udah lah, tinggal di mesin ini kondisinya ya berkisar ya 80%-an lebih lah, lebih dikit lah. Ini kalau mau rapi harus beli head baru ya, kalau enggak yang cabutan yang bener-bener normal semua cabutan. Ini case-nya yang rusak, bukan banda-banda temlar pelatuknya gitu, bukan gitu yang rusak, tapi ini case-nya yang rusak.
Dan ini info lagi ya buat si masnya. Ini nokenas lama, nokenas barunya terpaksa saya cabut ya. Dan ini pakai nokenas lamanya ya, yang dirapihin sedikit demi sedikit ya. Gua amplas. Pokoknya ngilangin baret-baret dikitnya ya itu loh. Ini mau nggak mau ya, daripada nokenas barunya rusak ya. Karena ngaruh juga ke lift durasi timelarnya itu jadi kacau gitu. Bagian X terutama ini yang bikin berisik itu bagian X ya. Dari durasi cam X nya ini ada sedikit benturan ya untuk nokenas barunya, makanya ini gue lepas ya, karena apa ya, nggak balance gitu, dia oblak gitu, dudukannya oblak. Nah ini udah gue tes sepanas-panasnya ini ya, suaranya gini-gini aja. Tapi yang seremnya itu saat gas, apalagi masih dingin. Tapi kalau udah panas, itu mendekati suara umum wajar, normal ya. Dan sekali lagi ya, gue bukan manusia super, bukan inian ya. Kita juga mengandalkan dari apa ya, kualitas partnya ya. Ya kalau masalah hasil yang udah begini apa gimana, ya udah itu mah terserah. Misalkan ada yang mau bilang wah jelek nih atau gimana ya, gue mah akan terima masukan itu ya. Apapun hasilnya ya, gue intinya udah garap sesuai SOP gitu. Nggak terjadi hal-hal aneh yang lain di motor ini gitu kan. Bahkan bisa dicek, silahkan gitu ya. Ini gue udah coba pakai timelar second original punya gue juga ya. Wah, nggak ada perubahan. Karena ini udah real bener-bener ini di nokenasnya. Ini bener-bener durasi, jadi kacau ya durasinya. Dan rantai keteng juga KW ya. Rantai keteng KW, klep KW ya, walaupun kita bisa bilang memang presisi, tapi titik daya didihnya mungkin beda ya sama part originalnya. Makanya gue selalu notice ya, untuk Suzuki nih jangan pernah pakai KW ya, jangan pernah pakai KW. Tapi untuk keteng ini nggak ada suara, keteng itu normal ya, walaupun pakai KW ya alhamdulillah. Nah oke, ini untuk pesan terakhirnya, terlebih hasilnya mengecewakan atau gimana ya, itu terserah ya. Oke, karena ini juga tergantung dari bahannya. Oke, balik lagi dari bahan. Bukan berarti gua nggak mau disalahin ya, bisa aja ini kan garapan guanya yang kurang sempurna gitu kan, apa gua kurang luas lagi wawasannya gitu kan ya, ada yang lebih di luar sana ya. Tapi kalian bisa saksiin dimanapun seorang mekanik, kalau untuk garap kelas Suzuki ya bener-bener nggak pernah mau ambil resiko ya. Kayak Shogun itu ya, Shogun waktu itu kan kasar tuh ya, emang itu headnya udah nggak bisa dirapihin. Gua beli cabutan second, alhamdulillah kan ada shortnya tuh di video tuh, Shogun 110 halus suara. Mau digeber sampai panas, sampai ya dibawa kemana-mana pun udah alhamdulillah. Oke mas, jadi gitu aja ya. Ini untuk siapapun yang nonton ya, ya udah ini maksimalnya gue segini. Udah maksimal ini. Oke, mungkin gue akhiri aja ya. Ini udah malam juga, gue pengen istirahat. Nah, rumah gue tinggal naik ke atas sono ya. Ini di taman. Dan itu pesantren tuh ya. Sebelah-sebelahan tuh gangnya. Oke. Jadi gitu aja. Mungkin gue akhiri sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Inilah adanya ya. Oke, jadi sampai sini aja. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panas dia ya, mendekati adem.